Kita mengetahui bahwa pada pertengahan September 1939, Jerman berhasil menguasai Polandia, dan Jerman diketahui baru bergerak ke Eropa Barat pada April 1940 dan akhirnya menduduki Paris pada pertengahan Juni. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan Sekutu dan Jerman selama rentang waktu 7 bulan tersebut, yaitu antara September 1939 hingga Maret 1940? Periode tersebut dikenal dengan nama Pony War, Boer War atau Perang yang Membosankan, atau juga Sitzkrieg atau Perang Duduk, di mana tentara Prancis tak melakukan pergerakan sama sekali dan hanya berlindung di balik Maginot Line yang kokoh. Begitu pula dengan ratusan ribu British Expeditionary Forces atau BEF yang bercokol di Prancis, juga bersikap defensif. Sementara Jerman juga tak bergerak karena tengah mempersiapkan serangan musim semi di awal tahun 1940. Lalu seperti apa situasi di Eropa selama periode yang cukup tenang tersebut? Simak terus. Ada beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber oleh admin, terutama buku Der Zweite Weltkrieg, Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen. Lalu berikutnya ialah majalah berjudul Kedikdayaan Nazi Jerman terbitan Angkasa, Perang Eropa Jilid 1 karya P.K. Ojong, serta buku European History terbitan Barents. Saat Inggris dan Prancis menyatakan perang pada September 1939, mereka mengira bahwa kota-kota seperti London akan segera hancur akibat dibombardir oleh pesawat-pesawat Jerman. Tetapi ternyata selama 7 bulan awal perang, hampir tidak ada pertempuran antara Jerman dengan kedua negara tersebut, kecuali di laut saja. Sekutu tetap bersikap defensif. Fase ini disebut dengan Sitzkrieg atau Perang Duduk. Bersiap-siap akan serangan udara. Untuk mengantisipasi bombardemen dari Luftwaffe, pemerintah Inggris mengambil sejumlah langkah. Salah satunya ialah memerintahkan pemadaman total lampu-lampu di malam hari. Tujuannya ialah agar pesawat pembom Jerman tidak dapat melihat target-targetnya saat malam hari. Akan tetapi, tanpa adanya cahaya sama sekali, kecelakaan lalu lintas menjadi melonjak drastis. Setiap orang juga dibagikan masker gas, karena mereka menduga bahwa pesawat Jerman juga akan melepaskan gas beracun. Maginot Line. Untuk melindungi dari serangan Jerman, Prancis pada dekade 30-an membangun Maginot Line, yaitu sebuah jaringan benteng yang masif. Ia dibangun secara paralel di sepanjang perbatasan Prancis dengan Jerman, sementara perbatasan Prancis dengan Belgia dan Luxembourg dibiarkan terbuka. Orang Prancis berharap benteng ini dapat menghindarkan negara ini dari jatuhnya banyak korban, seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama sebelumnya. Evakuasi anak-anak. Ratusan ribu anak-anak Inggris dibawa keluar dari kota-kota besar ke tempat yang aman dari pemboman Jerman. Sebagian dari mereka merasa senang karena bisa pergi dari pemukiman kumuh yang selama ini mereka tinggali di kota, menuju daerah-daerah pinggiran yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara sebagian lainnya merasa tertekan karena mesti hidup bersama-sama dengan orang-orang yang sama sekali asing. Ketika pemboman Jerman tak ada lagi, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Kapal Royal Oak Inggris tenggelam. Pada saat awal perang, U-boat Jerman langsung menunjukkan daya rusaknya. Pada Oktober 1939, U-boat tipe U-47 berhasil menenggelamkan sebuah kapal perang Inggris, yaitu Royal Oak. Tenggelamnya kapal tersebut menewaskan 800 pelautnya. Komandan kapal selam tersebut, yaitu Günther Prien, sekembalinya ke Jerman diganjar penghargaan sebagai pahlawan perang oleh Hitler sendiri. Sebagai informasi, Prien yang berhasil menenggelamkan kapal-kapal sekutu dengan total bobotnya lebih dari 210.000 ton ini tewas saat kapal selamnya hancur oleh bom laut musuh
pada Maret 1941. Irlandia tetap netral. Pemimpin Irlandia saat itu, Eamon de Valera, menyatakan kenetralan negaranya, walaupun ia tergabung ke dalam Persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Negara-negara lainnya seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan menyatakan perang pada Jerman. Namun publik Afrika Selatan masih terbelah mengenai keikutsertaan negaranya ini. Saat musim gugur dan musim dingin 1939, ketiga negara ini mulai menyiagakan pasukannya. Wajib militer dilakukan dan menjaring jutaan pemuda. Industri militer memproduksi persenjataan serta pesawat terbang. Tentara BEF Inggris bersiaga di utara Prancis sambil memasok senjata bagi militer Prancis. Kapal perang Admiral Graf Spee. Di tahun 1939, kapal Jerman Admiral Graf Spee diserang oleh armada Inggris atau Royal Navy di dekat Rio del Plata, Argentina. Merasa tersudut karena mendengar berita bohong akan datangnya armada bantuan Inggris untuk menghancurkannya, datang perintah untuk menenggelamkan Graf Spee. Sementara sang kapten, Hans Langsdorff, memilih untuk bunuh diri. Peristiwa ini makin meningkatkan popularitas Winston Churchill yang saat itu masih menjadi Menteri Kelautan, atau lebih tepatnya First Lord of Admiralty. Selama 7 bulan perang berlangsung, Inggris telah membagikan sekitar 38 juta masker gas pada rakyatnya. Sebelum menginvasi Prancis dan negara dataran rendah, yaitu Belanda dan Belgia, Jerman menyerbu Denmark dan Norwegia terlebih dahulu pada awal April. Invasi ini meninggalkan kerugian yang cukup besar bagi Kriegsmarine, di mana beberapa kapalnya tenggelam oleh tembakan kapal-kapal Inggris serta artileri dari pasukan Norwegia. Dari bulan September 1939 sampai bulan April 1940, Inggris dan Prancis belum disentuh oleh Jerman. Hitler dan militernya menyadari bahwa lawannya memiliki tank yang lebih banyak, serta Maginot Line yang akan sulit ditembus. Untungnya, Jerman memiliki jenderal sekelas Erich von Manstein yang pertama kali mengetahui celah yang kurang dijaga ketat di perbatasan Prancis-Belgia, yaitu hutan Ardennes. Untuk mengecoh sekutu, maka Jerman memutuskan untuk menyerbu Belanda dan Belgia di bulan Mei 1940 dengan cara yang amat mencolok. Dan untuk pertama kalinya, pasukan terjun payung dikerahkan. Belanda dikuasai dalam waktu 4 hari saja, sementara Belgia dikalahkan dalam waktu 2 minggu. Dan berkat pasukan payung atau Fallschirmjäger, benteng kuat Eben-Emael juga dengan mudah direbut. Sekutu bereaksi cepat dan langsung mengirimkan pasukannya ke utara, tanpa menyadari bahwa tulang punggung Wehrmacht tengah menerobos halaman belakangnya lewat hutan Ardennes. Blitzkrieg Jerman ditopang oleh satuan lapis baja atau panzer yang bergerak lincah dan menjadi ujung tombak yang mematikan, ditambah dengan pesawat Luftwaffe yang tengah menguasai udara Eropa di waktu itu. Dan Heinz Guderian adalah jenderal yang paling paham dalam memaksimalkan peran tank dan mampu menerjemahkan taktik Blitzkrieg di medan perang dengan begitu baik. Apa yang terjadi setelahnya telah kita ketahui bersama, bahwa Paris takluk pada pertengahan Juni 1940 dan sekitar 340.000 tentara sekutu mengungsi ke Inggris di bulan Juni lewat kota Dunkirk. Setelah Prancis dikalahkan, Hitler berupaya untuk menegosiasikan perdamaian dengan Inggris atas dasar persamaan ras, yaitu Anglo-Saxon. Inggris yang saat itu telah dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill beserta rakyatnya menolak mentah-mentah tawaran Jerman. Maka Angkatan Udara Jerman memutuskan untuk menyerbu daratan Inggris dan memicu Battle of Britain sebagai awal dari operasi Sea Lion atau Seelöwe.
pada bulan Agustus 1940. Dan ternyata RAF Inggrislah yang menang. Kini terjawab sudah kenapa setelah serangan ke Polandia lalu muncul istilah Sitzkrieg. Bila sekutu memang cenderung pasif dan defensif, Jerman justru tengah mematangkan serangan di musim semi lewat Ardennes tersebut. Setelah Eropa Barat, Hitler mengerahkan pasukannya ke segala penjuru, mulai dari Yugoslavia, Yunani, Afrika Utara, dan akhirnya Uni Soviet. Belum lagi serangan Jepang ke Pearl Harbor yang memaksa Amerika untuk ikut berperang dan menyulut eskalasi hingga menjadi Perang Asia Timur Raya. Pertarungan yang intens dan berdarah-darah pun akan segera dimulai.